faqasamaha baina ashabihi. Faqama rajulun min ahlil badiyati faqala ya Muhammad, wallahi la in amaraka Allahu an ta'dila fama araka ta'dilu. Faqala alaihi salatu wassalam, waihak, faman ya'dilu alaika ba'di. Falamma walla wa qala radduhu ala Ruwaida. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih halim. Halim itu sifat santun yang tidak lekas marah, itu halim. Yang tidak langsung bereaksi untuk mengambil tindakan ketika marah. Jadi terlebih halim daripada segala manusia, yakni terlebih sabar daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih daripada segala manusia dan terlebih raghib ia daripada segala manusia di dalam memaafkan kesalahan manusia, serta kuasa ia membalas akan kesalahan manusia itu, dan kuasa ia menyiksa akan manusia itu. Tetapi memaafkan ia kesalahan manusia itu hingga bahwasanya didatangkan oleh orang akan dia dengan gelang daripada emas dan perak, maka membagikan ia akan dia antara beberapa sahabatnya. Maka berdiri seorang laki-laki daripada ahlul badiyah, yakni daripada orang Badui. Maka berkata ia, ya Muhammad, demi Allah bahwasanya menyuruh Allah Ta'ala akan dikau bahwa engkau adil, maka tiada aku lihat akan dikau adil. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak, yakni sayang engkau, siapa yang adil atasmu kemudian daripada aku, yakni yang adil yang lain daripada aku. Maka tatkala ia pergi berpaling, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalikan oleh kamu akan dia akan di aku dengan perlahan-lahan. Jadi Nabi ini seolah-olah pernah diprotes oleh orang yang Badui, ahli lembah, orang-orang yang tinggal di lereng-lereng pergunungan, ahlul badiyah itu. Didatangkan kepada Nabi gelang emas dan perak. Ketika dibagi-bagikan malah ada yang mengatakan Rasulullah berlaku tidak adil. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa orang yang lebih adil sesudah aku kepada kalian? Warawiya Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqbidu linnas yawma Khaybar min fiddatin fi sawbi Bilal. Faqala lahu rajulun, ya Nabi Allah, i'dil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka, faman ya'dil? Iza lam a'dil faqad habtu, wa iza khasartu in kuntu la a'dil. Faqama Umar faqala, ala adrib unuqahu fa innahu munafiqun. Faqala alaihi salatu wassalam, ma'azallah an yatahaddasa an-nasu inni aqtul ashabi. Artinya menceritakan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia menerimakan bagi manusia pada hari perang Khaybar daripada perak di dalam kain Bilal. Maka berkata baginya seorang laki-laki, ya Nabi Allah, perbuat olehmu adil. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka, yakni sayang engkau, siapa yang adil jika aku tiada adil? Maka sungguhnya telah jahatlah aku ketika itu, dan adalah aku dapat kerugian jika aku tiada adil. Maka berdiri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka ia berkata serta marah akan laki-laki itu, biarkan aku palu akan lehernya dengan pedang, karena bahwasanya ia adalah munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maha suci Allah Ta'ala, bahwa diobarkan oleh manusia bahwa aku membunuh akan sahabatku sebab
kesalahannya akan diaku. Jadi maksud kalimat ini apa? Dibawakan kepada Nabi pada terjadi perang Khaybar, hari terjadi perang Khaybar, ada perhiasan yang melekat pada baju Sayyidina Bilal dikembalikan. Kemudian ada beberapa perhiasan yang didapat dari perang Khaybar yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah. Kemudian ada seorang datang ke hadapan Rasulullah yang mengatakan agar Rasulullah supaya berlaku adil. Padahal Nabi sudah membagi-bagikan. Sehingga Rasulullah menjawab, siapa lagi orang yang terlebih adil daripada aku? Seandainya kalian mencari orang yang lebih adil, maka siapa orangnya, kata Rasulullah. Maka kejadian ini menimbulkan reaksi di di Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Sayyidina Umar marah. Kenapa? Karena menganggap ini orang sudah lancang kepada Nabi. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu biar aku yang bertindak ya Rasulullah. Aku pukul dia dengan pedangku. Apa kata Rasulullah? Biarkan. Kalau seandainya kau pukul dia dengan pedang, aku khawatir nanti justru orang-orang akan berkomentar bahwasanya ada seorang sahabat yang mati terbunuh gara-gara dia berlaku salah kepada aku. Jadi jangan sampai dia menerima sesuatu kemudaratan lantaran gara-gara tindakan dia sendiri terhadap aku, kata Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi harbin fara'u minal muslimin ghurratan faja'a rajulun hatta qama ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Sayf itu pedang. Ini riwayat masyhur, barangkali pernah beberapa kali kita dengar. Faqala lahu man yamna'uka minni? Faqala Allah. Fasaqata as-sayf min yadayhi. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa wa qala man yamna'uka minni? Faqala kun khairu akhizin. Qala qul ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Faqala la ghaira anni la uqatiluka wa la akunu ma'aka wa la akunu ma'a qaumin yuqatilunaka. Fahalla bi sabila faja'a ila qaumihi qala ji'tukum min indi khairin nas. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Sabil, maka dilihat daripada muslimin itu lali, yakni pada ketika itu adalah orang yang muslimin yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekaliannya lupa, yakni tiada jaga. Maka tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang dirinya yang jaga. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada orang kafir hingga datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya. Maka berkata ia bagi Rasulullah, siapa yang menegakkan akan dikau daripada aku? Maksudnya siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa menjagamu dari tebasan pedangku? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Tatkala menegakkan akan di aku daripada kejahatanmu, maka lalu gugur pedang itu daripada tangan laki-laki itu. Maka mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pedang itu, serta ia bersabda bagi laki-laki itu, siapa yang menegakkan akan dikau daripada aku? Maka kata laki-laki itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan akan dirimu sebaik-baik daripada orang yang mengambil kebaikan. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata olehmu asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maka berkata laki-laki itu, tiada aku mengucap akan dia, tetapi lepaskan olehmu akan di aku, padahal aku tiada memerangi akan dikau, dan tiada aku sertamu, dan tiada aku serta kaumku yang memerang akan dikau.
Maka ketika itu melepaskan Rasulullah SAW akan jalannya. Maka datang ia kepada kaumnya, maka berkata ia, aku datang akan kamu daripada orang yang terlebih baik daripada segala manusia. Nah, jadi riwayat ini hadirin sekalian ya, masyhur, sering kita dengar dalam satu peperangan ketika para sahabat ya, beristirahat hingga tidak ada orang yang jaga di antara mereka pada malam itu kecuali Rasulullah. Maka Rasulullah pun dalam kondisi berbaring saat itu dalam jaganya, tiba-tiba datang ke hadapan Rasulullah seorang kafir yang menghunus pedang. Dia menghunus pedangnya di hadapan Rasulullah sambil mengatakan, siapa yang dapat menolongmu saat ini dari ancaman pedangku, wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Maka dengan penuh keyakinan Rasulullah menjawab, Allah. Begitu hebatnya jawaban Rasulullah sampai membuat pedang di tangan orang kafir ini gugur, terjatuh. Dengan segera Rasulullah kemudian balik mengambil pedang tersebut, dan Rasulullah pun menghunuskan pedang itu pada orang kafir tadi. Malah Rasulullah yang balik bertanya, sekarang siapa orang yang bisa menolong engkau dari ancaman pedangku, kata Rasulullah. Akhirnya orang kafir ini mengatakan, ya Muhammad, jadilah engkau orang yang paling baik di antara manusia. Baik, kata Rasulullah, aku sekarang berlaku baik. Galaklah kau bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan sesungguhnya aku adalah Muhammad utusan Allah. No, tak galak kafir ini. Matilah tidak jadi, urung ya. Suruh masuk Islam tak galak. Minta supaya Rasulullah melepaskan dia dengan cara yang baik. Tapi dia berjanji dia tidak akan memerangi Rasulullah, dan dia tidak akan juga ikut bergabung dengan kaumnya yang memerangi Rasulullah. Jadi ini kacau juga manusia yang model ini, Pak. Melok kita tidak, melok musuh tidak, sana baik, sini baik, nah abu-abu ini. Iya. Dia minta lepas tuh, akhirnya dilepaskan oleh Rasulullah. Dia balik kepada kaumnya. Begitu balik kepada kaumnya, ditanya kaumnya, dari mana kau datang? Jitu min indi khairin nas. Aku datang dari orang yang paling baik di antara seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Wa rawiya Anas radhiyallahu anhu anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumatin. Ini ketika Rasulullah nak diracun dengan daging ya. Daging yang dibubuhi racun. Liya'kula minha faji'a biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alaha an dzalika. Faqala aratu qatlaka. Faqala ma kana Allahu liyusallitaka ala dzalika. Qalu afala naqtulha, faqala la. Artinya dan cerita daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya perempuan Yahudiyah mendatangkan ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daging kambing yang dibubuhnya racun. Jadi ada seorang perempuan Yahudi datang kepada Rasulullah dengan membawa daging kambing yang sudah dibubuhi racun. Tujuannya untuk membunuh Rasulullah, supaya memakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Maka lalu diketahuinya, maka didatangkan orang dengan perempuan Yahudiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuan ceritanya perempuan ini nak ngeracuni Rasulullah, ketahuan. Akhirnya perempuan ini dibawa datang ke hadapan Nabi. Maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia, daripada apa sebab yang demikian? Maka kata perempuan Yahudiyah itu, aku kehendaki akan membunuh akan dikau. Jadi ngapo kata Rasulullah kau melakukan hal ini? Aku hendak membunuhmu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tiada Allah Ta'ala memberi akan dikau mengerasi atasku. Allah jadikan kau tak sanggup untuk mendatangkan mudarat buat aku, kata Nabi. Yang demikian itu, maka sembah sahabat bagi Rasulullah, biar kami bunuh akan dia. Jadi kata sahabat, biarlah kami bunuh ya Rasulullah, karena dia punya tujuan yang tercela. Maka sabda Nabi SAW, jangan kamu bunuh akan dia, biarkan, tidak usah dibunuh, kata Rasulullah. Nah, ini bagaimana pemahamannya Rasulullah ya. Kemudian wasaharahu rajulun minal yahud. Nah, ini cerita bagaimana Rasulullah disihir. Ya. Fa'akhbarahu Jibril bizalika hatta istakhrajahu wa hannal uqad. Fawajada lidzalika khifatan wa ma dzukira dzalika lil yahudi wa la azharuhu alaihi qat. Artinya, dan memperbuat sihir akan Nabi SAW oleh seorang laki-laki daripada Yahudi. Maka mengkhabarkan akan Nabi SAW oleh Jibril. Jadi Rasulullah ini disihir oleh orang Yahudi. Jibril datang mengkabarkan kepada Rasulullah. Dengan demikian itu, hingga mengeluarkan ia akan sihir itu, dan terurai segala simpulan tali itu, dan mendapat Nabi SAW bagi demikian itu meringan tubuh, dan tiada menyebutkan Nabi SAW akan demikian itu bagi Yahudi itu, dan tiada menzohirkan ia akan di atasnya sekali-kali. Jadi Nabi SAW pernah disihir oleh orang Yahudi, tahu-tahu didatang malaikat Jibril mengkabarkan, ya Muhammad, ya, sesungguhnya si fulan Yahudi itu melakukan sihir kepadamu. Sampai akhirnya Jibril yang bertindak, sampai tali-tali bohol sihir itu ya dilepas oleh malaikat Jibril. Tapi Rasulullah cuma diam, Nabi tidak mengambil tindakan, tidak bereaksi. Ya, berarti sihir itu memang ada. Bahkan sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana ketika Nabi Musa berjuang melawan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad. Faqala intalaqu hatta ta'du rawdata khakh. Fa inna biha Zal'aidah ma'aha kitabun fakhuzuhu minha. Pantalaqana tu'adibina khailana. Khail itu kuda pacu, kuda kendaraan. Hatta ataina rawdata khakh. Fawajadna al-mar'ata faqulna ukhrujil kitaba. Faqalat ma ma'i kitabun. Faqulna lanukhrijannal kitab wa lanadri'anna thiyab. Jadi kalau kau dah galak tunjukkan surat, kata Sayyidina Ali, kami telanjang kepada perempuan tadi. Fa'akhrajahu min iqasiha. Iqas itu sanggul. Nanti kita lihat apa arti. Fa'ataina bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza fihi min Hatib ibni Abi Balta'ah ila unasin minal musyrikin bi Makkah yukhbiruhum amran min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Hatib ma hadza? Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'jal ali ma fa'altu zalika irtidadan an dini wala ridan bil kufri ba'da al-islam. Inni kuntu amiran mulasikan fi qaumi wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat bi Makkah yahuna biha ahlahum fa ajabtu idza fatani zalika minan nasabi minhum an attakhiza fihim yadan yahuna biha qarabati wa lam af'al zalika kufran wala ridan bil kufri ba'da al-islam wala irtidadan an dini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innahu sadaqakum. Faqala Umar radhiyallahu anhu, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innahu syahida badran wa ma yudriku la'alla Allah azza wa jalla qad ittala'a ala ahli badrin. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Artinya, dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyuruh akan diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan Zubair dan Miqdad. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kamu hingga datang kamu kepada satu tempat yang bernama Raudhah. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali, Zubair dan Miqdad diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke satu tempat namanya Raudhah. Maka padanya itu Za'idah. Jadi maksudnya ada seorang perempuan di situ. Sertanya surat kiriman. Perempuan itu membawa surat kiriman kata Rasulullah. Maka ambil oleh kamu daripadanya. Jadi Sayyidina Ali, Zubair dan Miqdad diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Raudhah untuk mengambil surat kiriman yang akan diberikan kepada Rasulullah. Maka pergi